Shalom Bapak Ibu Saudara, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ustadz Yahya Waloni hari Jumat kemarin meninggal dan saya menonton banyak video yang diupload oleh banyak channel, baik itu yang ada di YouTube, lewat video short atau video pendek dan juga lewat TikTok. Dan saya menemukan hampir banyak sekali yang mengupload video khotbah terakhir dari Ustadz Yahya Waloni. Dan yang dia sampaikan ini sesuatu yang menarik untuk saya perlu tanggapi. Karena di dalam pernyataannya waktu dia sedang berkhotbah, dia menyatakan bahwa yang dipersembahkan oleh Nabi Ibrahim, atau di dalam Kristen itu disebut sebagai Abraham, adalah anak yang bernama Ismail. Ismail adalah anak tunggal daripada Nabi Ibrahim. Sebenarnya ini sesuatu yang sah-sah saja sebagai seorang muslim karena mungkin itu dicatat di dalam Al-Quran atau di dalam ajaran Islam. Tetapi yang membuat saya heran dan aneh adalah Ustadz Yahya Waloni, almarhum ini, dia adalah seorang mantan pendeta. Dia adalah seorang yang dia katakan mantan rektor. Bahkan juga dia adalah pendiri dari Universitas Kristen Papua, saudara-saudara. Nah, yang mengherankan, mengapa dia itu melupakan catatan Alkitab bahwa Alkitab itu menyatakan bahwa anak dari Abraham itu bukan cuma Ismail, tetapi anak daripada Abraham itu ada dua, yakni Ismail dan juga Ishak. Kemudian yang dipersembahkan menurut catatan Alkitab bukanlah Ismail, tetapi Ishak, saudara-saudara. Ini yang membuat saya ingin menanggapi karena beliau adalah mantan pendeta, tetapi dia itu sengaja melupakan apa yang dicatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, baik yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi dan juga yang dipercaya oleh orang-orang Kristen. Ya, memang ini salah satu hal yang berbeda kadang-kadang karena memang agama samawi yakni Yahudi, Islam, dan juga Kristen, karena Kristen itu ada lewat pribadi yang bernama Yesus Kristus, sehingga ada perbedaan-perbedaan. Seharusnya beliau tidak mengatakan demikian karena Alkitab adalah kitab suci yang pernah dia pelajari. Ya, level dia kalau saudara mendengarkan khotbah-khotbah dia selama masih hidup, ya, dia berdakwah, saudara mendengarkan dia adalah orang yang bukan biasa. Ya, bahkan dia berkata level dia untuk berdebat itu bukanlah pendeta-pendeta kacangan. Yang menjadi level dia berdebat itu adalah Dr. Bambang Nursena. Jadi orang ini saya yakin dengan kesaksian dia, ya, dia percaya diri mengatakan dia orang yang menguasai Alkitab. Tetapi kenapa dia menyampaikan demikian? Nah, saya ingin memberikan tanggapan menurut catatan Alkitab, ya, menurut catatan Alkitab. Apa yang Alkitab catat tentang Abraham dan kedua anaknya yang bernama Ishak dan Ismail, dan juga yang dipersembahkan itu Ismail atau Ishak. Kita akan perhatikan, yakni di dalam Kejadian pasal 16, saudara-saudara, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Saudara perhatikan, anak pertama dari Nabi Ibrahim atau Abraham adalah Ismail. Nah, kita akan perhatikan lagi saudara-saudara di pasalnya yang ke-21. Saya dan saudara perhatikan pasal 21 ayat yang pertama. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak,
yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunatkan Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Saudara bisa perhatikan, ternyata anak dari Abraham itu bukan cuma Ismail, tapi anak dari Abraham itu ada dua, Ismail dan juga Ishak. Yang kedua yang saya mau tanggapi adalah apa yang disampaikan oleh Ustadz Yawaloni. Dia mengatakan bahwa yang dipersembahkan oleh Nabi Ibrahim atau Abraham adalah Ismail. Nah, dia sengaja melupakan catatan Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa yang Abraham atau Ibrahim itu persembahkan adalah Ishak. Saudara perhatikan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-22 ya. Semua ini berdasarkan Alkitab ya. Jadi tidak dengan statement pribadi ya. Tapi semua ini berdasarkan Alkitab. Alkitab berkata, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dasar dari pada Ishak ini dipersembahkan adalah karena Tuhan ingin menguji ya siapa yang paling utama, yang terbesar atau yang paling dicintai oleh Abraham. Maka Tuhan memberikan ujian sekali lagi kepada Abraham untuk Tuhan tahu sampai di mana level iman dan kepercayaan daripada Abraham itu kepada Tuhan. Nah, dasarnya kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 21 ayatnya yang ke-8. Saudara perhatikan firman ini. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ayat 13. Tetapi keturunan dari hambamu itu atau dari Hagar pun juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Jadi yang dipersembahkan oleh Abraham itu bukanlah Ismail. Tetapi menurut catatan Alkitab, yang dipersembahkan oleh Abraham itu adalah Ishak. Ya, sayang sekali ya almarhum Ustadz Yawaloni sengaja melupakan apa yang dicatat di dalam Alkitab. Padahal harusnya dia mengatakan bahwa Abraham itu punya 2 anak laki-laki. Demikian ya, sedikit tanggapan dari saya tentang khotbah terakhir dari Ustadz Yawaloni. Kiranya saya dan saudara terus menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya dan kita layani adalah Tuhan yang pernah menjadi manusia. Ya, dia berasal dari keturunan Daud. Bahkan juga dia berasal dari keturunannya Abraham. Jadi saya dan saudara adalah ahli-ahli waris kerajaan sorga. Mari terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin.